hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para ummahat sekalian, emak-emak yang tergabung kepada Majelis Babul Khairat, selamat datang di kajian online di pagi hari ini. Dan ini merupakan kajian yang pertama kali kita lakukan ya seumur hidup dengan Majelis Ta'lim Babul Khairat. Juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan beberapa radio dan TV yang tergabung ke dalam grup kajian bersama di mana saja Anda berada, para netizen melalui media sosial manapun atau akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali berjumpa melalui pengajian yang diadakan secara online oleh Majelis Ta'lim Babul Khairat. Tema yang kita angkat sekarang khusus untuk emak-emak sebenarnya, tapi siapapun bisa mengambil manfaat. Sebab tidak hanya para wanita saja hal ini penting, tapi juga untuk semua kaum muslimin, bahkan semua manusia. Tema yang kita angkat sekarang ini adalah harta yang paling berharga bagi manusia. Apakah harta yang paling berharga itu? Ini berharga, sangat mahal, tapi banyak disia-siakan oleh orang. Banyak dianggap remeh, dihambur-hamburkan tanpa makna. Bisa enggak diduga harta yang paling berharga ini? Bukan emas. Kalau dengan emas pelit. Bukan uang. Kalau dengan uang rata-rata manusia bakhil. Bukan juga dengan hal-hal yang sifatnya duniawi seperti itu. Ini mahal, tapi orang dermawan dalam hal ini. Dihambur-hamburkan, disia-siakan. Apakah itu? Ya, waktu. Banyak terutama para wanita, mereka itu mengeluh, curhat kepada siapapun, ke ustaz, ke kawannya, ke sahabat-sahabatnya tentang tidak bisanya fokus dalam melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak fokus kepada sholat, tidak fokus ketika membaca Al-Quran, zikir, ataupun ta'lim. Ta'lim itu hanya waktu yang tersisa. Orang rata-rata ta'lim atau membaca Quran kalau ada waktu luang. Padahal mestinya ngaji, baca Al-Quran bukan kalau ada waktu luang, tapi wajib meluangkan waktu untuk itu. Mengagendakan waktu sesering yang kita bisa untuk itu. Ya. Tapi kebanyakannya mereka itu sulit fokus, sulit untuk memiliki waktu karena sibuknya dengan urusan-urusan dunia mereka. Dengan sedikitnya atau terbatasnya waktu, dengan banyaknya aktivitas dunia, ya, mak-mak di rumah tisuk judur nepikeun ka sore jeder dug hulu pet nyawa, itu membereskan rumah barijeng teu beres-beres. Ya, mulai dari nyapu, ngepel, beres-beres, kemudian nyupir, nyuci piring, nyuci baju atau
masak, ya, mengurus anak kalau anak itu masih kecil, anaknya udah gede-gede, udah punya anak, ngurus cucu lagi. Itu semuanya waktunya itu habis untuk itu, ditambah dengan aktivitas di luar aktivitas pekerjaan rumah tangganya. Mengurus diri, ya, menempelkan make up, mengatur rambut, dan seterusnya. Nah, tak ada waktu untuk hal yang menjadi tanggung jawab yang lebih utama, yaitu ibadah, berbakti kepada suami, mengurus anak-anak, mendidik mereka, membangun komunikasi yang bagus dengan mereka, dan seterusnya dan seterusnya. Itu semuanya tidak memiliki waktu karena habis. Padahal waktu ini, menyanyiakan waktu itu adalah sesuatu yang sangat-sangat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi dirinya. Oleh karena itulah maka berkata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih dalam kitab Al-Fawaid, halaman yang ke-44. Beliau menyatakan idha'atul waqti asyaddu minal maut. Lianna idha'atul waqt taqta'uka 'anillahi wad daril akhirah wal maut yaqta'uka 'anid dunya wa ahliha. Menyia-nyiakan waktu itu lebih dahsyat, lebih berbahaya, lebih buruk daripada kematian. Menyia-nyiakan waktu, menggunakan waktu untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya, seperti umpamanya ngerumpi, seperti umpamanya ngobrol, chatting di grup, untuk urusan-urusan duniawi atau yang tak ada manfaatnya, seperti membuka internet, terus searching apa berita-berita yang umumnya hoax. Umumnya hanya gosip, rumor, isu yang tidak sesuai dengan fakta. Atau umpamanya mencari informasi-informasi duniawi. Itu semuanya menyia-nyiakan harta, menyia-nyiakan waktu. Menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya, lebih buruk daripada kematian. Kenapa? Karena menyia-nyiakan waktu memutuskan hubungan kamu dengan Allah dan negeri akhirat. Sedangkan kematian hanya memutuskan kamu dari dunia dan penduduknya. Oleh karena itulah, maka ada pepatah dari kalangan dalam bahasa Arab, al-waqtu anfusun la ta'ud. Waktu itu adalah nafas-nafas yang tidak bisa kembali. Tidak bisa diulang kembali. Dan inilah yang sangat menjadi penyebab utama penyesalan para sahabat dan ulama-ulama as-salafus saleh zaman dahulu. Seperti perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kata beliau, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin gharabat syamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazdad fihi amali." Kata Abdullah bin Mas'ud, aku tidak pernah menyesali sesuatu pun seperti penyesalanku atas satu hari yang di hari itu matahari tenggelam, artinya sudah habis, dan saat-saat ajalku makin dekat. Jatah waktu hidupku semakin berkurang, tapi di hari itu amalku tidak bertambah sedikit pun. Kebaikanku stuck di sana. Sementara yang pertama itu dosa dan kelalaian. Makanya wajangan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, wajangan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan, wa nafsaka in ashghaltaha bil haqq wa illa ashghaltaha bil batil. Perhatikan dirimu, hendaklah kamu sibukkan dirimu itu dengan kebenaran.
dengan kebaikan, dengan ibadah, dengan amal soleh. Kalau tidak, maka kamu akan menyibukkan dirimu dengan kebatilan. Coba perhatikan perkataan para ulama tentang betapa berharganya waktu. Kata Al-Hasan, dia berkata, ini orang-orang yang menyia-nyiakan waktu itu sedang dihinakan dan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Al-Hasan, min alamati iradillahi 'anil 'abdi ayaj'ala syughlahu fima la ya'ni khudlanan minallahi azza wa jalla. Di antara tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba adalah Allah memberi kesibukan kepada dia dengan sesuatu yang tidak ada artinya sebagai penghinaan dari Allah bagi orang itu. Jadi orang yang menyia-nyiakan waktu, orang itu sedang dihukum oleh Allah. Allah berpaling dari orang itu. Cara berpalingnya Allah dari orang itu diberi kesibukan dunia. Sehingga dia tidak ingat lagi akhirat. Dan hukuman Allah itu pasti disebabkan karena dosa, kesalahan, kekeliruan yang sebelumnya orang itu lakukan. Maka kalau orang sibuk dengan urusan dunia, harus sadar dia sudah terjerumus ke dalam murka Allah yang menyebabkan Allah menghukum dia dengan hal itu. Berkata Al-Junaid, illam tamdi naharuka bima huwa lak fala tamdihi bima huwa alaik. Kalau kamu tidak mampu menghabiskan hari-harimu dengan sesuatu yang manfaat bagimu, jangan kamu isi hari-harimu dengan sesuatu yang akan mencelakakan kamu. Dan menyia-nyiakan waktu itu termasuk tanda bahwa Allah membiarkan agama dan dunia itu hancur bagi dia. Sebaliknya, siapa orang yang memelihara waktu-waktunya dan hanya menggunakan untuk amalan yang Allah ridhoi, Allah akan jaga agamanya, Allah akan jaga dunianya. Sebagaimana perkataan Imam Ibrahim bin Syaiban, dia menyatakan, man hafidha ala nafsihi awqatihi falam yudayyi'ha bima la yardallahu fihi hafidhallahu alaihi dinahu wa dunyahu. Siapa orang yang memelihara waktunya untuk dirinya, dia jaga waktunya, hanya dia gunakan untuk segala hal yang manfaat untuk dirinya, diisi dengan ibadah, dengan amal soleh, dengan kebaikan dan yang sejenisnya. Siapa orang yang memelihara diri dengan memelihara waktunya, menjaga waktunya, dan tidak menyia-nyiakan dengan sesuatu yang tidak Allah ridhai, maka Allah akan menjaga agama dan dunia dia. Pernah Bilal bin Sa'ad berkata, yuqalu li ahadina turidul maut. Kalau umpamanya masing-masing kita ditanya nih, kamu siap mati apa tidak? Apa jawabannya? Jawabannya tidak, belum siap mati. Siapapun belum siap mati. Siapapun menghindari kematian. Siapapun benci kematian. Dan ini tidak salah, tidak dosa, tidak keliru. Karena Aisyah radhiyallahu anha pernah menyatakan ketika Nabi SAW bersabda, dalam satu hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW menyatakan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Siapa orang yang mencintai pertemuan dengan Allah, Allah juga cinta bertemu dengannya. Dan siapa orang yang membenci berjumpa dengan Allah, Allah juga benci berjumpa dengannya. Apa sih mak-mak sekalian yang terlintas di dalam pikiran kita ketika mendengar berjumpa dengan Allah? Pasti kematian kan? Jadi Aisyah juga seperti itu.
Siapa yang mencintai bertemu dengan Allah berarti mencintai kematian. Allah juga cinta bertemu dengan dia. Dan siapa orang yang benci bertemu berarti benci mati. Allah juga benci bertemu dengan dia. Tapi kok aneh ya. Harus dicintai kematian itu. Padahal semua manusia membencinya. Lalu Aisyah bertanya, ya Rasulullah akarahiyatul maut wa kulluna nakrahul maut. Wahai Rasulullah, apakah membenci berjumpa dengan Allah itu membenci kematian? Padahal kita semua benci kematian. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha. Dan perkataan Aisyah ini tidak dikoreksi, tidak disalahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya menyatakan laisal amru kama tadhunnin. Oh, bukan itu maksudnya ya Aisyah. Tapi yang dimaksud adalah bila seorang hamba mukmin berada di akhir ujung kehidupannya di dunia menjelang berjumpa dengan akhirat, maka diperlihatkan tempat tinggal dia di akhirat nanti. Diperlihatkan surga. Seorang mukmin tuh begitu melihat surga sebelum mati nih, ketika sakaratul maut, wah begitu indah, menyenangkan. Maka ketika kelak bertemu dengan Allah, kebayang sebuah kebahagiaan, maka dia pun mencintai berjumpa dengan Allah. Allah pun sangat suka, sangat cinta bertemu dengannya. Tapi orang kafir atau orang fajir, ketika akan mati diperlihatkan neraka, maka dia membenci berjumpa dengan Allah, karena jumpa dengan Allah adalah penderitaan, kehancuran, kebinasaan. Maka dia benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengan dia. Walhasil hadis ini menyatakan kita semuanya itu membenci kematian, tidak mau mati. Makanya ketika kata Bilal bin Sa'ad, kalau masing-masing kita ditanya siap mati, jawabnya enggak. Ditanya 5, kenapa? Apa alasannya? Dijawab semua kita menjawab hatta atuba wa a'malu sholih. Sampai saya taubat dan beramal soleh. Sekarang mah belum siap. Belum tobat, belum beramal soleh, belum siap bekal. Kalau begitu disarankan imal. Kalau begitu segeralah beramal, segeralah tobat. Apa jawabnya? Saufa a'mal. Ya nanti. Saufa ini. Saufa itu nanti, tapi waktunya masih lama. Nanti gitu ya, ditunda-tunda. Orang Sunda bilang lengle, talangke, hararese, kuduti teke, bikin bete. Nanti, ayo kita beramal tobat sekarang. Ya nantilah, masih seneng nih, nantilah, waktu masih lama, nantilah, mumpung masih muda. Nanti. Hatta la yuhibba ayyamuta wa la yuhibba ayyamal, fayuakhir amala lillah wa la yuakhir amala dunya. Tapi dia tidak mau mati saat itu, enggan, tidak siap mati, tapi belum juga mau beramal. Beramal tidak, tobat tidak, mati tidak mau. Apa yang terjadi? Hakikat dari hal seperti itu, dia mengakhirkan amalan untuk Allah tapi tidak menunda amalan untuk dunia. Untuk dunia mah segera disegerakan, untuk akhirat mah ditunda, dinanti-nanti ya. Dan ini sebuah penyakit. Coba lihat bagaimana para ulama as-salafus saleh memandang waktu dan memanfaatkannya. Li'annahum alimu annal waqta athman wa anfasu ma yamlikul insan. Karena mereka itu mengetahui bahwa waktu itu adalah harta yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang manusia. Wa ma madha minhu la yarji'u wa la yu'awwadu bisyai'. Apa yang telah lalu, detik-detik yang telah berlalu itu tidak mungkin kembali dan tak mungkin terganti. Berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, adraktu aqwaman ala awqatihim asyadda minkum hirsan ala darahimikum wa dananirikum. Aku berjumpa dengan beberapa kaum sebelum aku. Guru-gurunya siapa? Para sahabat. Imam Hasan Al-Basri seorang tabi'in. Aku berjumpa dengan banyak orang-orang yang
segenerasi dengan aku dari kalangan para sahabat, mereka sangat menjaga waktunya melebihi dari kalian memelihara dinar-dinar dan dirham-dirham kalian. Kalau kita punya dinar atau dirham, sekarang uang lah. Rupiah tapi Soekarno-Hatta rupiah juga. Gak mau gambar monyet. Nah, atau dolar. Atau euro apalagi lebih tinggi. Atau yang lain-lain, real umpamanya. Disimpan di tempat yang aman, dipelihara. Diatur supaya pengeluaran tidak terlalu gede, bahkan yang harus gede itu pemasukannya. Dipelihara, kadang-kadang dibukukan. Ada pembukuannya agar tahu berapa simpanan kita. Dipelihara dengan pemeliharaan yang seksama, detil. Nah, itulah sikap mayoritas orang kepada uangnya saat ini. Para sahabat dahulu itu mereka lakukan terhadap waktu, tapi dengan yang lebih lagi daripada itu. Berkata Al-Fakhrur Razi, wallahi inni ata'assafu fil fawat anil istighal bil ilmi fil waqtil akal fa inal waqta waz zaman azizun. Aku sangat menyesali hilangnya waktu untuk mencari ilmu pada waktu makan. Kalau sedang makan kan tidak belajar ya. Untuk sekarang mungkin bisa sambil makan, sambil baca buku, baca kitab gitulah. Sahwab, gitu. Bisa 2 jam, 3 jam makannya itu. Kalau umpamanya sambil belajar bagi seorang kutu buku ya bisa. Tapi umumnya dulu ketika makan tidak bisa sambil belajar. Dan itu yang aku sesalkan. Selama makan aku tidak bisa memanfaatkan waktu makanku untuk belajar, mendapatkan ilmu. Sedangkan waktu itu sesuatu yang sangat berharga. Ibnu Khayyat yadrusu fi jami' awqatihi hatta fi tariq. Wa kana rubbama saqata fil jaraf au habitat sudabah. Ini lucu. Kita sekarang banyak mengalami ini. Tapi ini kalau kita lakukan terhadap HP kita. Ibnu Khayyat juga seperti itu, tapi bukan kepada HP, tapi kepada kitab, kepada buku. Ibnu Khayyat itu belajar di setiap waktu yang dia lewati. Sampai waktu berjalan di jalan dia tetap baca buku. Kadang-kadang dia terperosok masuk lubang. Bangkit lagi terus. Baca lagi, kadang-kadang nembrag karena tetangkalan. Nembrag itu nabrak tangkal. Kadang-kadang dia didupak oleh binatang tunggangan orang. Didupak di tenggar. Didupak di apa? Di tenggar. Apa didupak? Kesenggol, ketabrak. Sekarang kan orang begitu ke HP ya. Kita sering lihat tuh video-videonya yang lucu-lucu. Orang terus chatting atau apa, SMS, zaman dahulu SMS. Ada kolam nyebur, jurur gitu ya. Bangkit, naik dari kolam terus aja terus. Tidak dipedulikan dia basah kuyup. Ya, HP itu selalu menempel di dalam dirinya, di sakunya, di tangannya, sedang apapun, bahkan ketika tidur pun, HP terus sampai tidur, HP-nya ada di dada. Begitu bangun langsung ke HP. Itu dahulu dilakukan oleh para ulama. Tapi bukan kepada HP, tapi kepada 2, mushaf atau kitab. Dan itu yang dilakukan oleh mereka. Makanya Ibnul Khayyat kalau sudah ngajar, murid-muridnya mau bubar pulang, dia berwasiat. Apa wasiatnya? Idza kharajtum min indi fatafarraqu la'alla ahadakum yaqra'ul Qur'ana fit tariq wa mata ijtama'tum tahaddatsum. Kalau nanti kalian keluar dari rumahku,
Kalian bubar maka berpencar satu-satu, jangan bareng-bareng. Karena kalau satu-satu berpencar mungkin dia akan mengulang-ulang hafalan atau membaca Al-Quran di jalan, memurojaah hafalan. Tapi ketika kalian bersatu bareng-bareng pulang, kalian akan ngobrol. Kalian akan saling berbincang satu sama lain, gak ada manfaat. Kecuali yang diobrolkan mendiskusikan pelajaran tadi. Tapi umumnya tidak. Tapi kalau sendiri-sendiri bisa memurojaah hafalan Al-Quran. Bisa mengulang-ulang hadis yang tadi dipelajari dengan bersama gurunya. Makanya pantas kalau begitu mereka itu menjadi seorang ulama besar. Mak kenal nggak Imam An-Nawawi? Rahimahullahu ta'ala. Pengarang kitab apa? Banyak. Arba'in An-Nawawiyah. Kitab Riyadhus Shalihin. Ya, kitab Al-Adhkar. Kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Dan banyak lagi yang lainnya. Bagaimana Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala memelihara waktunya? Disebutkan kana An-Nawawi la yakulu fil yaumi wal lailah illa aklatan wahidah ba'dal isya wa yashrabu syurbatan inda sahar wa kana yamtani min aklil fawakih wal khiyar wa yaqul akhafu ay yurabbita jismi wa yajluba liyal naum. Imam An-Nawawi dalam sehari semalam beliau tidak makan kecuali hanya sekali dan itu pun ba'da isya. Dan beliau hanya minum satu teguk ketika sahur. Beliau menghindari makanan-makanan yang lezat-lezat, yang enak-enak, yang berat-berat seperti roti dari gandum sarid, apa yang terbuat dari gandum yang berkualitas dengan daging yang enak. Lalu beliau berkata, kenapa ketika ditanya tidak mau makan makanan seperti itu? Aku khawatir makanan itu akan memberatkan diriku lalu mendorongku untuk banyak tidur. Al-Asbahani disebutkan yamtani minal akli katsiran li alla yahtaja ila syurbi wa yahtaju ila dukhulil khala fayudayyu alaihi zaman. Imam Al-Asbahani dia itu tidak mau makan banyak agar apa? Agar tidak butuh banyak minum. Kenapa? Agar tidak banyak ke WC, selama di WC nggak bisa belajar. Di luar WC lagi apapun bisa belajar. Bisa memurojaah hafalan Quran, hadis. Tapi dalam WC kan nggak bisa. Nggak bisa bawa kitab ke dalam WC. Walaupun ada ulama yang ketika di WC tetap selama waktu di WC beliau memperoleh ilmu. Siapa? Yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Karena Ibn Taimiyah idza dakhala al-khala amara an yaqra alaih wa yaqul irfa sautak. Syekhul Islam Ibn Taimiyah kalau beliau masuk WC, beliau menyuruh salah satu muridnya untuk berdiri di depan pintu WC, membacakan kitab. Beliau berkata, keraskan suaramu. Jadi selama di WC-nya masih bisa mendengar pedaran ilmu yang dibacakan oleh salah satu muridnya terhadap sebuah kitab yang ingin dia pelajari. Keraskan bacaannya, dikeraskan, didengar selama ada dalam WC. Selama di WC tetap dapat ilmu tuh. Itulah apa? Itulah sikap para ulama zaman dahulu terhadap waktu yang tidak ingin ada satu detik pun waktu yang berlalu yang sia-sia dalam kehidupan mereka. Berdasarkan hal itulah maka kita bisa mengetahui betapa amat sangat berharganya waktu dalam kehidupan seorang muslim. Akan tetapi umumnya orang tidak menghargai mahalnya waktu, disia-siakan. Padahal nikmat yang luar biasa besar. Nabi SAW pernah bersabda dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sanad hadis ini sahih.
Dalam Sahih Bukhari hadisnya nomor 5933. Berkata Nabi SAW, ni'matan maghbunun fihima kathiru minan nas, as-sihah wal faragh. Ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu. Tertipu dengan dua jenis kenikmatan ini. Mananya tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya sehingga tidak memberikan keuntungan, bahkan memberikan kerugian. Apakah kedua kenikmatan ini? Pertama as-sihah, kesehatan. Yang kedua al-faragh, waktu luang. Waktu luang adalah nikmat. Sehat adalah nikmat. Dua-duanya tidak bisa dibeli dengan uang. Tapi banyak manusia yang tertipu, merasa rugi atau mengalami kerugian dengan hal ini. Di mana aspek kerugiannya, bentuk-bentuk kerugiannya, bentuk-bentuk ketertipuannya banyak. Pertama, tidak mengisi waktu luangnya tersebut dan waktu sehatnya untuk tujuan pokok diciptakannya di dunia. Diciptakannya dia untuk hidup di dunia. Kita tahu kenapa kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Untuk ibadah itu diberi semua kebutuhan yang diperlukan oleh manusia untuk melakukan sebaik-baik ibadah. Termasuk diberi kesehatan, diberi waktu, diberi tempat, diberi fasilitas. Semua yang dibutuhkan untuk ibadah Allah beri secara gratis. Allah berikan kepada mereka. Tapi tidak dimanfaatkan. Waktu sehat, waktu luang tidak dipakai untuk ibadah. Tapi sebaliknya dipakai untuk lalai. Dipakai untuk berdosa, untuk bermaksiat. Apakah tidak akan ditanya? Ditanya. Nikmat ditanya. Semua nikmat termasuk nikmat sehat dan nikmat waktu. Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin anin naim." Kemudian kalian itu pasti akan ditanya pada hari itu, pada hari kiamat. Ditanya tentang hal apa? Tentang seluruh kenikmatan. Termasuk di antara nikmat sehat dan nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada dia. Maka rugi dia. Karena apa? Waktu yang harusnya untuk ibadah disia-siakan untuk sesuatu yang tak ada manfaatnya, dan ketika ditanya maka dia harus memikul tanggung jawab akibat perbuatan tersebut. Ya. Padahal hakikat dari kehidupan kita adalah waktu itu sendiri. Diri kita sepenuhnya adalah waktu. Bila waktu berlalu tanpa makna, sebagian dari diri kita untuk berbahagia itu hilang. Sebagaimana perkataan Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, Ibnu Adam, innama anta ayyamun kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Hai anak Adam, hanyalah kamu ini kumpulan dari hari-hari. Setiap kali satu hari berlalu, maka hilang sebagian dari dirimu. Berkata Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, innal laila wan nahar ya'malani fik fa'mal fihima. Sesungguhnya malam dan siang itu mereka beramal untuk kepentingan dirimu, hai manusia. Maka beramallah kamu di kedua waktu tersebut. Di waktu siang ataupun di waktu malam. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyatakan, inna lillahi haqqan bin nahar la yaqbaluhu bil lail. Walillahi haqqun bil-lail la yaqbaluhu bin-nahar. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sesungguhnya Allah memiliki hak atas manusia yang harus ditunaikan pada siang hari,
yang hak itu tidak Allah terima bila ditunaikan di malam hari. Allah pun memiliki hak di malam hari. Hak itu tidak akan Allah terima bila ditunaikan di siang hari. Jadi ada amalan yang khusus di siang hari tidak bisa di malam hari. Apa contohnya? Contohnya saum. Saum nggak bisa malam hari. Contohnya lagi ya ada beberapa sholat di siang hari, subuh, zuhur, asar nggak bisa dilakukan di malam hari. Ada zikir pagi dan petang, ada sholat duha dan seterusnya. Itu kalau dilakukan di malam hari nggak sah, nggak akan Allah terima. Ada juga yang ibadah hak Allah yang harus ditunaikan di malam hari yang tidak bisa ditunaikan di siang hari. Menunjukkan waktu untuk menunaikan hak Allah ada yang memang terbatas. Tidak bisa di sembarang waktu. Dan inilah yang menyebabkan para ulama zaman dahulu bakhil, kikir, pelit terhadap waktu. Gak bisa waktu itu dimurah meriahkan, diinfakkan, disodakokan untuk sesuatu yang hanya untuk kesenangan dunia. Mereka paling dermawan dengan ilmu, dengan harta, dengan jasa, tapi paling pelit dengan waktu. Sebagaimana Imam Hasan Al-Basri rahimahullah menyatakan, adraktu aqwaman kana ahaduhum asyahha ala umrihi minhu ala darahimihi wa dananirihi. Aku berjumpa dengan banyak orang. Mereka orang yang paling pelit terhadap umurnya dan waktunya dibanding terhadap dinar dan dirhamnya. Kalau dinar dan dirhamnya dibagi-bagi murah meriah, di-share ke banyak orang. Tapi waktu tidak. Umurnya tidak mau menyia-nyiakan. Maka para penyair ada yang menyatakan al-waqtu anfusuma anaita bihifdih wa arahu ashala ma alaika yudai'. Waktu itu adalah barang yang paling berharga untuk dijaga, tapi aku melihat adalah hal yang paling mudah untuk disia-siakan oleh manusia. Dari sinilah kita bisa melihat betapa berharganya waktu sampai-sampai para ulama zaman dahulu saking menghargainya waktu di WC pun berupaya untuk menjadi ilmu bagi dia dengan cara menyuruh seseorang untuk membacakan ilmu kepada dia yang bisa dengar, yang bisa didengar ketika di WC. Lalu bagaimanakah caranya agar kita ini bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya? Pertama, kita mengetahui dulu penyebab utama kenapa banyak manusia yang begitu mudahnya menyia-nyiakan waktu. Adapun penyebab yang pertama adalah lalainya mereka dari tujuan utama diciptakannya mereka di alam dunia. Tujuan utama dari hidup mereka di dunia. Untuk apa mereka lalai dari hal itu? Kalau ditanya baru ingat. Tahu gak kamu untuk apa kamu dan kita semua diciptakan? Untuk ibadah. Baru ngeh, tapi di luar itu udah lupa lagi. Seolah-olah mereka hidup itu untuk menikmati kesenangan di dunia. Karena itulah maka salah satu cara agar kita mampu memanfaatkan sebaik-baik waktu yang kita miliki, selalu menyadari untuk apa kita hidup. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Allah pun berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 115, "Afahasibtum annama khalaqnakum abathan walakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian ini secara iseng dan bahwa sungguhnya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Iseng itu kata orang Sunda mah pengangguran, daripada nganggur iseng-iseng bikin
dunia, menciptakan manusia. Setelah itu culjen. Culjen itu artinya setelah dibikin, dibiarkan semua mereka. Apakah begitu? Tidak. Jangan sekali-kali mengira seperti itu. Dan inilah yang menyebabkan kita harus menggunakan dunia ini sebagai ladang akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ladang bagi akhirat. Dunia ini tempat beramal. Dunia ini tempat menanam kebaikan. Panennya nanti di akhirat. Panennya itu adalah kelak, ditunda, tidak sekarang. Dengan hasil yang melimpah melebihi dari perkiraan kita. Boleh nggak umpamanya manusia bersenang-senang di dunia? Boleh selama tidak melalaikan dan selama dalam batasan. Nabi SAW sendiri menyatakan ada 3 hal yang membuat aku betah berada di alam dunia. 2 diantaranya sifatnya duniawi. 1 diantaranya sifatnya ukhrawi. Yang pertama adalah wanita. Yang keduanya adalah parfum, wangi-wangian. Itu dua-duanya duniawi. Dan yang ketiga waju'alatis shalah qurratu aini. Dan telah dijadikan salat sebagai sumber kebahagiaanku. 2:1 tuh, 1 ukhrawi, 2-nya duniawi. Tapi menikmati kenikmatan dunia masih dalam koridor syariat, tidak melalaikan tujuan pokok diciptakannya kita sebagai manusia. Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penyebab utama orang lalai dari waktu adalah karena lalai dari tujuan hidup. Makanya Allah Azza wa Jalla berpesan di dalam Al-Quran, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Jangan kamu menyerupai orang-orang yang melupakan Allah, lalu Allah membuat mereka itu lupa kepada diri sendiri. Ayat ini diungkapkan setelah peringatan Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Dan hendaklah setiap jiwa, setiap diri kalian mempersiapkan apa yang sudah dia siapkan. Perhatikan apa yang sudah dia siapkan untuk hari esok. Untuk di akhirat. Nih ingat bahwa tujuan utama kita akhirat. Jangan kalian menyerupai seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Allah melupakan mereka kepada diri sendiri. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang dimaksud lupa kepada diri sendiri itu adalah lupa kepada tujuan hidup mereka diciptakan di dunia. Lalu lalai dari akhirat. Jadi karena lalai dari akhirat, mereka menganggap waktu ini sebagai anugerah bagi mereka, pemberian hadiah yang bebas kita gunakan semau kita. Lalai dia. Padahal waktu itu amanah. Bukan sekedar anugerah. Amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan. Akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Karena itu nikmat. Dan seluruh nikmat akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebab yang pertama, lalainya mereka dari tujuan hidup sehingga melalaikan waktu. Kedua, lalai terhadap nilai hakiki dari dunia. Mereka menganggap dunia ini berharga, dunia ini mahal, dunia ini patut diperjuangkan. Dunia ini dalam pikiran mereka bisa memperpanjang hidup dan usia mereka.
Salah, keliru. Hakikat dari dunia ini hina. Hakikat dari dunia ini tak berharga. Hakikat dari dunia ini sungguh sangat rendah. Menurut pandangan syariat, sementara yang paling berharga akhirat. Walal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih abadi. Dunia dianggap mahal, akhirat dianggap khayalan. Akibatnya apa? Akibatnya waktu-waktu di dunia mereka gunakan untuk meraih kesenangan hidup semata-mata. Tidak disiasati untuk menjadi keuntungan di akhirat nanti, tidak. Maka solusi dari hal ini adalah ketahuilah hinanya dunia. Sehina apa sih dunia? Dunia itu tidak sekedar rendah, juga sangat super ringkas dan singkat. Coba dari segi waktu tuh. Kita sekarang ini mengalami 4 kali hidup. Yang pertama paling ringkas, kedua sedikit agak lama, ketiga lebih lama, keempat terlama abadi. Fase yang pertama, waktu hidup pertama yang paling singkat adalah ketika kita hidup di dalam perut ibu. Berapa lama? 9 bulan. Normalnya ya, ada yang kurang, ada yang lebih. Jadi itulah waktu. Dan ketika 9 bulan itu kita nggak ingat apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Setelah 9 bulan berlalu, gubrag lahir ke alam dunia. Di fase yang kedua, berapa lama kita hidup di dunia? Macam-macam. Ada yang hanya harian, ada yang hanya bulanan, ada yang hanya sebelum 10 tahun sudah meninggal, ada yang puluhan tahun. Kita sampai sekarang hidup puluhan tahun. Saya pribadi sudah hidup di lebih dari 17 tahun. Nggak tahu lebihnya berapa. Nah, sampai kapan saya akan hidup? Sampai 60 tahun? 70, 80, wallahu a'lam. Anggaplah 100 tahun kita hidup ini. Setelah hidup ini 100 tahun mati. Selesai. Tahapan kedua dari kehidupan kita. Masuk ke tahapan ketiga. Kita hidup di alam kubur. Berapa lama? Sampai kiamat. Berapa lama itu teh? Duka. Nggak tahu. Bisa 1000 tahun, 2000 tahun, 10.000 tahun, 100.000 tahun, 1 juta tahun. Kita nggak tahu kapan kiamat. Tapi yang jelas lebih lama daripada hidup kita di dunia. Kalau umpamanya di alam rahim, di rahim ibu, kita nggak tahu apa-apa, nggak merasakan apa-apa. Di dunia kita banyak merasakan pahit getirnya kehidupan. Ada tertawa, ada senyum, tapi dijamin lebih banyak tertawanya. Ada senang, ada susah, tapi dijamin lebih banyak senangnya. Ya nggak? Nah, di akhir, di alam kubur, apa kita akan menderita atau bahagia? Tergantung amal kita di dunia ini. Kalau amal kita di dunia hanya melulu mengejar kehidupan dunia, melalaikan waktu, menderita selama kita hidup di alam barzakh, kita akan dapat, naudzubillah, bukan kita, orang itu akan mendapat azab kubur, waliyadzubillah. Allahumma inna nauzubika min azabil qabr wa azabin nar. Terus jelgur kiamat terjadi. Selesai kehidupan tahap ketiga di alam kubur, nanti berlanjut di alam akhirat. Nah, alam akhirat ini abadi. Alam akhirat ini tidak ada lagi akhirnya, tidak akan ada lagi kematiannya. Itu terminal akhir dari perjalanan hidup kita. Dan itu kehidupan yang sebenarnya. Allah menyatakan, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Coba lihat, 9 bulan, 100 tahun, ribuan tahun, abadi.
9 tahun dibanding 9 bulan dibanding 100 tahun, 9 bulan mah tuh ringkasnya. 100 tahun dibanding ribuan tahun di alam kubur, 100 tahun itu singkat banget. Tapi dibanding akhirat yang abadi selama-lamanya, kehidupan di dunia yang 100 tahun itu nggak ada apa-apanya. Coba kita mau menukar kehidupan yang abadi dengan kehidupan yang puluhan tahun maksimal 100 tahun. Gak maulah. Ya. Jadi perbandingan dunia akhirat dari aspek waktu gak bisa dibandingkan. Waktu di akhirat mah abadi, di dunia mah hanya puluhan tahun. Suatu saat Nabi SAW pergi ke pasar bersama bareng-bareng sama sahabat. Di tengah jalan menemukan bangkai seekor anak kambing yang sudah putus celina. Apa ini celi teh? Kupingnya. Rawing. Dijibir begini. Siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai ini 2 dirham? Tidak ada. 1 dirham? Tidak ada. Kalau gitu gratis, siapa yang mau? Kata para sahabat, in kana hayyan lakana lahu aiban. Kalau dia itu masih hidup, dia punya aib karena tahun telinganya sudah rumpung, sudah putus. Bagaimana kalau dia mati? Gak ada manfaat, cuma nambah kerjaan, harus dikubur, harus dibuang, kan gitu ya? Apa kata Nabi SAW? La dunya ahwanu indallahi minan hadha indakum. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dunia di sisi Allah lebih hina daripada bangkai ini menurut pandangan kalian. Bangkai itu tak berharga menurut kita, dunia lebih tak berharga lagi menurut Allah Azza wa Jalla. Dunia dan isinya. Suatu saat seorang sahabat namanya Hudair bertemu Rasul SAW. Kata Rasul SAW, ya Hudair ma'akalta. Wahai Hudair, apa yang sudah kamu makan? Dia menjawab, al-laham wal-laban. Yang saya makan daging dan susu. Berarti menunya bagus ini. Orang ini orang yang mampu ya. Tidak sekadar gandum yang kualitasnya buruk. Nah, ini susu dan daging. Lalu kata Nabi SAW, "Tsumma yasiru ila madza?" Lalu yang kamu makan itu nanti akan berubah jadi apa? Orang ini menjawab, "Yasiru ila ma qad alimta." Makanan yang aku telan, yang aku makan nanti akan berubah menjadi sesuatu yang kau sendiri sudah tahulah. Kotoran. Apa kata Nabi SAW? Demi Allah, dunia menurut Allah seperti kotoran menurut kalian. Hina sekali. Karena itulah maka tidak patut untuk diperjuangkan. Dunia ini yang halalnya dihisab, yang haramnya diazab. Seluruh kenikmatan karena dunia yang kita raih semua akan menjadi beban yang harus dipertanggungjawabkan. Halalnya atau haramnya? Halalnya dihisab, haramnya diazab. Memburu dunia adalah memburu masalah. Oleh karena itulah maka mengetahui hakikat dunia seperti itu, tak ada seorang pun yang mau memanfaatkan waktunya untuk memburu sesuatu yang seburuk itu dan sehina itu dan serendah itu. Pasti akan diisi dengan ibadah-ibadah dan amal-amal soleh. Inilah beberapa penyebab di antara banyak penyebab lain beserta solusinya. Agar kita ini tidak memanfaatkan waktu untuk sesuatu yang merugikan kita di akhirat walaupun menyenangkan kita di dunia. Ya, walhasil dari sini kita mengetahui bahwa harta yang paling berharga bagi kita semua sebagai manusia adalah waktu. Maka gunakan waktu untuk sesuatu yang bisa memberikan manfaat bagi kita di akhirat, modal untuk bisa berbahagia di akhirat. Bila tak mampu mengelolanya, maka harta atau waktu tersebut hanya akan memberikan beban yang memberatkan kita di akhirat. Nah,
Mama sekalian, waktu untuk membahas materi sudah habis, sudah cukup sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab sekitar 30 menit. Dan untuk memandu tanya jawab ini, saya kembalikan ini kepada pembawa acara di Majelis Ta'lim Babul Khairat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Assalamualaikum Ustadz, di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan. Yang pertama, bagaimana cara kita, baik yang masih single atau terutama yang sudah berkeluarga, untuk bisa tetap membiasakan diri untuk berzikir, hati yang terus berzikir di setiap saat kita sedang mengerjakan sesuatu. Sudah, Bu? Karena seringkali kalau sudah sibuk dengan urusan domestik, akhirnya lupa begitu saja untuk berzikir. Sudah, Ustaz. Taib. Pertama, bagaimana membiasakan zikir bagi siapapun, baik bagi yang single, jomblo, ataupun yang sudah memperoleh pasangan. Bahkan yang sudah memiliki anak, bahkan cucu, ya. Seringkali karena kesibukan, aktivitas harian mengakibatkan kita lalai dari zikir. Pertama, zikir itu secara umum ada dua macam. Ada zikir muqayyad, yang kedua ada zikir yang mutlaq. Zikir muqayyad artinya zikir yang terikat oleh amalan tertentu, momen tertentu, waktu tertentu, kejadian tertentu. Itu namanya muqayyad. Seperti zikir mau tidur, ya hanya dibaca mau tidur. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Jangan dibaca ketika mau nyupir, nanti nabrak. Jangan dibaca doa mau tidur ketika duduk di majelis taklim. Ngorok terus selama ngajinya. Itu namanya muqayyad. Bangun tidur, masuk WC, keluar WC, naik kendaraan, masuk keluar rumah, masuk pasar, ya. Itu muqayyad dengan amalan, dengan aktivitas harian. Ada lagi yang muqayyad dengan peristiwa, seperti ketika hujan, ya. Itu peristiwa. Ada zikir tertentu ketika hujan reda. Ada zikir tertentu ketika ada gelap nyamber, petir nyamber. Itu ada zikir tertentu ketika kita safar. Ada zikir tertentu ketika kita memasuki kota yang tertentu, negeri yang tertentu yang belum sebelumnya atau jarang kita kunjungi, ada zikir tertentu. Pagi ada zikir pagi, petang ada zikir petang. Ya, itu muqayyad. Dan yang muqayyad hanya dibaca sesuai dengan peruntukannya. Sesuai dengan amal yang memang disyariatkan untuk berzikir dengan zikir seperti itu. Ya, ini namanya muqayyad. Maka hafalkan doa-doa dari aktivitas harian. Hafalkan doa mau tidur, bangun tidur, keluar masuk WC, keluar masuk rumah, naik kendaraan, ketika hujan, ketika angin bertiup kencang, ketika hujan reda, ketika masuk pasar. Sebab itu rutin kita lakukan. Baik harian ataupun pekanan, ya, rutin. Ke pasar mungkin kita tidak tiap hari. Tapi sepekan sekali. Ada doanya ya kita baca, ya. Itu yang pertama. Kedua, zikir yang mutlak. Mutlak itu tidak dibatasi. Boleh kapanpun, lagi apapun lafadznya, berapa kali pun lafadz itu diucapkan. Seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah, dan yang sejenisnya. Itu lafadznya bebas, mutlak, ya. Sedang apapun kita, kapanpun waktunya, dimanapun tempatnya, selama itu layak. Di dapur ketika ngiris bawang sambil tasbih subhanallah boleh. Sambil nyupir, nyuci piring maksudnya, lalu tasbih, takbir, tahmid, la ilaha illallah boleh. Ya, sambil ngepel, sambil beres-beres, daripada sambil ngedumel.
sambil menggerutu, ya. Lebih baik sambil berzikir. Ketika barang hilang, ya, barang hilang rata-rata dicarinya bukan oleh mata, tapi oleh mulut, ya. Terus ngomong di mana saja, ngomongnya ngomong-ngomong gimana ini benda, terus anak-anak atau suami atau istri atau ini, terus disalahkan semuanya. Padahal kelalaian dia. Daripada ngedumel gitu zikir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Ya, maka apa yang tadinya tidak susah untuk ketemu bisa dengan mudah dipermudah oleh Allah untuk bertemu. Untuk ketemu, ya, barang hilang tersebut. Nah, begitu. Itu mutlak. Nah, yang mutlak sesering mungkin, semampu kita. Apapun lafadznya, berapa kali pun, ya, tidak dibatasi selama tempat dan momennya layak. Kecuali kalau tempat dan momennya tidak layak, maka nggak boleh berzikir. Seperti di WC, tempatnya yang nggak layak, jangan. Karena zikir ini terlalu mulia untuk dibawa ke WC. Atau ketika majlis ta'lim, sedang ngaji, ustaznya sedang menerangkan, dar kita zikir. Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah. Itu tidak boleh, karena bukan momen untuk berzikir dengan lisan ketika ngaji, tapi berzikirnya dengan telinga dan hati. Jadi, az-zikru bil udhun, al-istima, al-isgha. Zikir dengan telinga adalah menyimak, mendengarkan kajian. Itu zikir juga, zikirnya dengan telinga. Jangan zikir dengan lisan ketika kita menghadiri majelis kajian, ya. Nah, silakan lakukan zikir semampu yang kita bisa. Baik yang mutlak ataupun yang muqayyad, ya. Itu yang pertama. Kedua, jangan lupa untuk meminta bantuan kepada Allah. Agar kita mampu menjadi orang yang selalu berzikir. Karena Allah yang memberi hidayah kepada kita untuk melakukan amal apapun termasuk berzikir. Sering-sering membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya, Allahumma ya Allah a'inni, bantu aku, tolong aku. Untuk apa? Ala zikrika, untuk berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan untuk bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, dan untuk melakukan ibadah-ibadah yang baik kepadamu. Seperti itu, berdoalah, ya. Itulah beberapa kiat agar kita bisa berzikir selalu kepada Allah. Wallahu a'lam. Silakan lagi, Bu. Bismillah. Ustadz, mohon penjelasannya. Setiap Jumat disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Bolehkah membacanya dengan bantuan dari murotal tanpa memegang Al-Quran karena sambil mengerjakan pekerjaan rumah? Baik. Barakallahu fiik. Membaca surah Al-Kahfi boleh nggak hanya mendengarkan murattal? Tidak membacanya, hanya mendengar. Mendengar dengan sengaja mendengar dan menyimak namanya istima'. Sedangkan hadis menyuruh membaca. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ah, lailatul jum'ah, yaumal jum'ah. Siapa orang yang membaca surah Al-Kahfi. Jadi antara membaca dan istima', menyimak dan mendengarkan, dua amalan yang berbeda. Dengan keutamaan yang juga berbeda. Mana yang pengorbanannya lebih besar, mendengar apa menyimak? Tentu saja mendengar. Mana yang lebih capek, mendengar? Tentu saja membaca apa mendengar? Tentu saja membaca. Mana yang lebih banyak pengorbanannya, membaca ataukah mendengar? Tentu saja membaca. Mana yang lebih capek, mendengar apa membaca? Tentu saja lebih capek membaca, ya. Terus di antara organ tubuh yang ada dalam diri kita, lebih banyak mana yang terlibat, membaca atau mendengar? Tentu saja membaca. Setiap membaca pasti mendengar. Tapi kalau mendengar belum tentu membaca, ya. Nah, oleh karena itu membaca jauh lebih utama daripada mendengar. Yang diperintahkan adalah membaca, bukan mendengar. Oleh karena itu, keutamaan baca surah Al-Kahfi, membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat tidak bisa tergantikan
oleh hanya mendengar, menyimak. Menyimaknya ketika dia menyimaknya dia memperoleh pahala. Pahala menyimak tapi tidak memperoleh pahala membaca. Dan tidak dianggap membaca, ya, tapi memperoleh pahala menyimak. Adapun sunnah membaca surah Al-Kahfinya belum dia tunaikan. Oleh karena itu lebih utama kalau kita sibuk di hari Jumat tidak memiliki waktu untuk membaca surah Al-Kahfi dalam bentuk melihat mushaf, maka hafalkan. Satu-satunya cara adalah menghafalkan, ya. Hafalkan surah Al-Kahfi karena setiap Jumat kita baca sudah puluhan atau ratusan kali, mestinya sudah banyak yang terhafalkan. Walaupun tidak sengaja menghafalkan, hanya sering membaca, ya. Apalagi dengan sengaja menghafalkan, saya pikir nggak akan sampai sebulan bagi orang umum, ya. Bagi thalibul ilm nggak akan sepekan bisa menghafalkan surah Al-Kahfi semuanya. Setelah hafal surah Al-Kahfi silakan sambil nyetir, ya, ibu-ibu sambil nyupir, sambil nyapu baca surah Al-Kahfi. Pekerjaan beres, surah Al-Kahfi beres. Sambil menyelam, minum air. Sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampau. Sambil berdiam, nasi masak. Sambil membaca surah Al-Kahfi, nyapu juga beres, ya. Itu adalah solusinya. Wallahu a'lam. Silakan lagi, Bu. Bismillah, apakah yang dimaksud dengan waktu yang barokah itu? Apakah waktunya habis untuk kegiatan dunia saja, ataukah juga berbagi dengan urusan akhirat? Kurang lebih berapa persentasi mungkin pertanyaan dari Ummahat ini? Apakah 50-50? Karena ada sebagian orang berpendapat kita harus seimbang antara dunia akhirat. Apakah demikian yang benar, atau sebetulnya kita harus lebih banyak akhiratnya sehingga waktu kita barokah? Katakan barokah. Iya. Baik, barakallahu fik. Waktu barokah adalah waktu yang dipakai untuk meraih banyak kebaikan. Sebab makna barokah adalah kasratul khair. Banyaknya kebaikan multidimensi, kebaikan yang multidimensi dari waktu yang kita habiskan tersebut. Melahirkan manfaat untuk diri sendiri, untuk orang lain. Untuk lahir kita, untuk batin kita, untuk dunia kita, sampai untuk akhirat kita. Itu maksudnya waktunya itu benar-benar barokah, ya. Nah, setiap ibadah dan amal soleh yang kita lakukan di suatu waktu, itu berarti waktu yang kita gunakan itu dipastikan barokah. Karena setiap ibadah dan amal soleh yang dilakukan di sewaktu-waktu pasti memberi manfaat dan kebaikan baik bagi diri sendiri, baik bagi orang lain. Baik bagi lahir ataupun batin, dunia ataupun akhirat. Contoh umpamanya, ya, contoh salat. Salat katakanlah standar 10 menit waktu yang kita habiskan untuk sholat. 10 menit itu sangat barokah kalau dipakai sholat. Karena apa? Manfaatnya itu multi. Untuk diri sendiri sholat itu ada manfaat? Ada. Untuk orang lain ada nggak manfaatnya? Ada. Karena efek dari sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Efek dari sholat, manfaat dari sholat bagi orang lain tidak akan diganggu oleh kita setelah sholat. Karena tidak akan berbuat keji, tidak akan berbuat munkar, yang lahir kemuliaan akhlak. Setelah sholat ramah, setelah sholat dermawan, setelah sholat menolong, setelah sholat membantu, mempedulikan orang lain. Ada dampak kepada orang lain. Dunianya nyata, ya, efek positif dari sholat. Akhiratnya apalagi. Maka waktu yang dipakai untuk ibadah, amal soleh, kebaikan, itulah waktu yang barokah bagi orang yang melakukannya, orang yang memilikinya. Ya, itu yang pertama. Waktu yang barokah adalah waktu yang memberi manfaat lahir batin, individu ataupun masyarakat, dunia ataupun akhirat. Intinya waktu yang barokah adalah waktu yang dipakai untuk melaksanakan Al-Quran dan As-Sunnah. Melaksanakan syariat Allah Azza wa Jalla, ya. Itu yang pertama. Kedua, benarkah dunia dan akhirat harus seimbang? Tergantung makna seimbang.
Kalau yang dimaksud seimbang di sana adalah adil, ya benar. Tapi kalau seimbang di sana 50-50, maka tidak benar. Apa yang dimaksud adil? Adil itu seperti begini. Kita punya 3 anak. 1 sudah mahasiswa. Kemudian kuliahnya jauh dari kita 1 jam dari rumah kita. Yang kedua SMP. Sekolahnya dekat paling 2 kilo. 1 kali naik angkot atau pakai ojek. Yang 1 lagi masih TK. Punya 3 anak. Kita wajib berbuat adil kepada mereka. Kita kasih sehari uang kepada mereka. Apakah sama rata 10.000, 10.000, 10.000? Itu tidak adil walaupun seimbang. Kebutuhannya beda. Ya, kalau kita kasih umpama si Cikal yang kuliah dikasih 50.000. Karena sekolahnya atau kuliahnya mungkin seharian nggak pulang, dia makan di makan siangnya di sana di luar, ya, belum untuk bensin, belum juga umpamanya untuk hal-hal lain. Kalau yang SMP ke sana kita kasih aja umpamanya 20.000 ongkos dan jajan. TK mah nggak perlu dikasih uang, ya. Paling dikasih saja kue, snack atau apa. Cukup. Itu adil. Sesuai dengan kebutuhan mereka dan tidak akan ada yang merasakan kecemburuan sosial. Karena masing-masing tahu kebutuhannya. Tapi kalau kita ratakan nggak adil. 10.000 semua anak bapak, anak mama memiliki kasih sayang yang kadarnya sama. Nggak bisa. Nah sekarang perbandingan dunia akhirat sebanding apa tidak? Tidak sebanding. Nabi SAW menyatakan celupkan jarimu ke lautan. Angkat lagi. Air yang menetes dari telunjukmu itulah dunia. Samudra yang maha luas itu akhirat. Terus kita bagi 2 waktu hidup kita 50-50. 50 untuk akhirat, 50 untuk dunia. Seimbang nggak? Nggak seimbang lah. Adil nggak? Nggak adil lah. Kalau mau seimbang, sesuaikan dengan nilai dan harga bagi dunia dan akhirat. Dunia ini hina, nggak perlu dipedulikan, injek saja. Akhirat begitu agung, itu yang dikejar. Oleh karena itulah, maka kalau mau seimbang dan adil, prioritaskan akhirat. Berapa persen dunia dibanding akhirat? 0,00 sekian persen, sobat. Perbandingannya seperti 1 tetes air dengan samudra yang luas, sobat. Persentasenya berapa itu? Berikan hanya setetes potensi yang kita miliki untuk dunia, selebihnya untuk akhirat itu pun masih tidak seimbang. Masih terlalu banyak untuk dunia. Oleh karena itulah maka Allah Azza wa Jalla menyatakan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari olehmu apa-apa yang Allah tetapkan bagimu untuk akhirat. Cari dulu itu tuh. Baru wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Orang-orang tua kita dahulu terbalik ya. Terserah mau apapun kamu mau melakukan, kamu terserah bebas asal jangan lupa sholat. Mestinya terbalik ya, kejar akhirat tapi jangan lupa bagianmu di dunia boleh kamu bersenang-senang tapi utamanya akhirat. Oleh karena itulah maka usaha kita mengejar dunia dan akhirat maka harus diperhitungkan, dikalkulasikan dengan nilai dunia dan nilai akhirat dalam pandangan syariat. Bukan dalam pandangan kita, ya. Kalau dalam pandangan kita lebih besar porsi untuk dunia daripada akhirat. Tapi menurut syariat, akhirat itu tujuan utama. Dunia ini kita hanya lewat. Tadi saya gambarkan ya, 9 bulan di dalam perut ibu, terus truk 10 tahun di dunia, terus mati sekian ribu tahun di mana? Di alam barzah. Setelah alam barzah terlewati, abadi selama-lamanya, terminal akhir dari perjalanan hidup kita akhirat. Jadi hanya lewat sesaat saja, beberapa puluh tahun yang sangat sebentar dibanding keabadian akhirat. Lalu kita harus 50-50 untuk yang sekian puluh tahun dibagi 2 sama rata dengan yang abadi. Ya itu gak adil, itu gak seimbang ya. Itulah sekedar gambaran, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ini Afan yang terakhir ya.
Baik, Ustaz, satu lagi ya. Untuk yang ingin bertanya langsung silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya nanya, adakah doa khusus untuk kita ya? Kita panjatkan kepada Allah berhubungan dengan waktu, menggunakan waktu sebaik-baiknya. Gitu. Ya. Iya. Jazakallah khair. Iya, wa jazakallahu khaira. Adakah waktu khusus doa agar Allah Azza wa Jalla membimbing kita untuk bisa menggunakan waktu yang sebaik-baiknya? Ya. Wallahu a'lam bishawab, mungkin ada. Tapi saya belum ketemu, belum connect doanya itu apa ya. Mungkin secara spesifik tidak ada. Tapi nanti akan kita cari. Tapi kalau toh tidak ada nas ayat dan hadis tentang hal itu, maka dengan bahasa kita di waktu doa yang mutlak itu yang tidak terikat. Bisa ba'da sholat, silakan. Dengan bahasa kita sendiri. Dibolehkan. Seperti umpamanya dengan berdoakan, ya Allah berikan saya hidayah dan taufik agar saya mampu mengisi seluruh waktu hidup saya dengan kebaikan, dengan ibadah, dengan amal soleh dan yang sejenisnya. Ya, seperti itu boleh. Yang secara spesifik yang berkaitan dengan waktu. Tapi pada intinya semua doa dalam Al-Quran dan hadis intinya adalah diberi hidayah untuk mengisi waktu-waktu kita ini dengan kebaikan dan amal soleh. Contohnya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal azzi wal kasal wal bukhli wal jubni wal dhala'i daini wa ghalabatir rijal, yang seperti itu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kesedihan, keresahan, kegelisahan, ya, dari kemalasan, dari sikap pengecut, dari kepikunan dan seterusnya, dari hutang, dari tekanan orang. Itu sebenarnya minta agar waktu hidup kita ini dibebaskan dari seluruh penderitaan yang jenisnya disebutkan tadi. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada hati dan jiwa saya ketakwaan dan kebersihan. Sucikan dia ya Allah, karena tidak ada yang bisa mensucikan jiwa kecuali Engkau. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, gitu ya. Itu semuanya itu doa-doa itu adalah untuk meminta hidayah kepada Allah agar kita ini hatinya dibebaskan dari semua keburukan dan dianugerahi untuk melakukan banyak kebaikan. Intinya begitu. Tapi secara spesifik nanti kita insya Allah akan cari hadis yang isinya doa yang secara spesifik bisa mengatur waktu dalam hidup kita ya. Ya, nantinya nggak tahu kapan karena ini adalah kajian yang tidak rutin, hanya sekali ini. Tapi siapa tahu kita suatu saat berjumpa lagi di momen lain, di waktu yang lain yang jauh lebih baik daripada yang sekarang. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Semua kebenaran hanya dari Allah dan semua kesalahan murni dari saya dan dari syaitan. Semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan tersebut dan semoga Allah menerima seluruh kebaikan yang kita lakukan selama kajian ini. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.